Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Sobat Kristiani dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang menjadi renungan malam bagi kita pada hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 13, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 23. Saya akan baca untuk kita secara keseluruhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang mau mengenal dan dekat dengan Yesus Kristus. Tidak semua orang mau dipanggil menjadi muridnya dan mau mengikut Yesus. Sebagian dari orang yang mau dipanggil dan mengikut Yesus Kristus adalah ke-12 rasul atau ke-12 murid dari Yesus Kristus. Dan banyak orang-orang yang tidak mau mendengar dan mengikut Yesus Kristus, itulah sebagian besar orang Israel pada masa kehidupan juru selamat. Dalam renungan malam pada malam hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan dan menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia memakai metode perumpamaan karena sudah banyak orang Israel yang menebalkan pintu hatinya. Banyak orang Israel yang menutup diri pada kebenaran yang dihadirkan oleh Tuhan melalui diri Yesus Kristus. Disitulah ia memakai metode perumpamaan agar orang-orang yang membuka pintu hatinya untuk kebenaran firman Tuhan terus mendekat kepada Yesus dan menggali kebenaran dan arti dari perumpamaan yang telah dia sampaikan sebelumnya. Ketika kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, di situ Tuhan Yesus memaparkan, mengajarkan perumpamaan tentang seorang penabur, di mana ketika ia menaburkan benihnya,
Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, sebagian lagi jatuh di atas batu, sebagian yang lain jatuh di atas semak duri, dan pastinya sebagian benih itu jatuh di atas tanah yang baik dan lalu berbuah baik pula. Sobat Kristiani yang terkasih, akhirnya Yesus menjelaskan kepada para muridnya tentang perumpamaan benih yang ditaburkan itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa benih yang jatuh ke pinggir jalan itu adalah gambaran orang yang tidak mau mengerti firman Tuhan, dan akhirnya si iblis mengambil kebenaran firman Tuhan itu dari dalam hatinya. Sedangkan benih yang jatuh di atas tanah berbatu itu gambaran orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi karena tantangan kehidupan dia akhirnya menjadi berbalik dan tidak percaya akan firman Tuhan itu sendiri. Sedangkan benih yang jatuh di atas semak duri itu adalah gambaran orang-orang yang tidak tahan akan siksaan, penderitaan, kesulitan hidup yang membuat dia jauh juga dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik adalah gambaran orang-orang yang menerima firman Tuhan dan memiliki pengertian sehingga menghasilkan buah-buah kehidupan yang luar biasa. Bahkan dikatakan tadi di sini ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Oleh karena itu, kita semua sebagai murid-murid Kristus masa kini, kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang mau mengenal, yang mau dekat dengan Yesus, bahkan mau dipanggil dan mau mengikut dengan Yesus Kristus. Dan ketika kita memiliki identitas karakter murid Yesus, maka kita beroleh pengertian. Maka kita akan menjadi tanah yang baik bagi tempat hadirnya firman tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah, tentang segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan di bumi ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita perlu mempersiapkan hidup kita sebagai tanah yang baik dengan menyingkirkan bebatuan di pinggir jalan, dengan menyingkirkan tanah-tanah berbatu, dengan menyingkirkan juga semak duri yang ada dalam kehidupan kita. Apakah itu? Sudah dikatakan tadi melalui penjelasan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menolak kuasa iblis. Kita harus mengalahkan dan melawan kuasa iblis agar dia tidak mengambil kebenaran firman Tuhan dari dalam hati kita. Kita juga harus menjadi orang yang tahan uji. Kita harus menjadi orang yang kuat menghadapi segala tantangan. Dan kita juga harus tidak takut bahkan atas penindasan dan penganiayaan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita beroleh pengertian, disitulah kita menjadi tanah yang baik untuk tempat kehadiran kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menjadi tanah yang baik bagi Tuhan, hai para murid-murid Yesus Kristus masa kini, dan selamat membuahkan hasil terbaik juga di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup kita dan sesama. Tuhan memberkati.